Selamat pagi saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Mari kita belajar kembali tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Sebelum kita mulai belajar, kita mau berdoa dulu biar Tuhan membuka hati kita, membuka pikiran kita, menuntun kita dalam pembelajaran di pagi hari ini, sehingga kita bisa mengerti apa pesan-pesan yang Tuhan mau nyatakan melalui firman ini, dan kita diberi kekuatan untuk melakukannya. Mari kita berdoa dulu. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur atas segala berkah kasih karunia-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Beri pengertian-pengertian yang lebih lagi Tuhan tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang Kau mau tentang kebenaran-kebenaran itu Tuhan, di mana kami harus melakukan dalam kehidupan ini Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang telah Kau rindukan Tuhan. Biarlah banyak orang-orang diselamatkan karena nama-Mu Tuhan. Tuhan, kuserahkan segala doa pemohon ini dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita, untuk menyingkat waktu, kita mau langsung aja kita baca. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyangan Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, yang mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumah." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali, ketika kami pergi ke tempat sembahyangan itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang bisa kita petik melalui perikop ini? Yang pertama, kita dalam pelayanan, kita ditujuk Tuhan, kita dipilih Tuhan. Itu sebuah kasih karunia. Tapi kita jangan lupa bahwa kita sebagai alat-alatnya Tuhan, kita harus bergerak, kita harus mencari kesempatan, di mana Tuhan selalu menuntun langkah-langkah kita dalam mencari kesempatan itu, di mana kita mengarahkan seperti apa yang dilakukan Paulus ini. Dia keluar dari pintu gerbang kota, menyusur sungai, dengan tujuan apa? Mencari sesuatu yang Tuhan sampaikan, yaitu apa? Seperti yang didapati Paulus, yaitu rumah ibadat orang Yahudi, yaitu sinagoge.
Dari di situ Paulus menemukan banyak berkumpul perempuan-perempuan. Salah satunya Lydia, seorang pengusaha kain ungu dari kota Tiatira. Disitulah kesempatan terjadi, kesempatan yang diberikan Tuhan. Hingga kita bagaimana dalam pelayanan itu, kita melupakan kesempatan yang diberikan Tuhan, apa kita memanfaatkan dengan sebaik mungkin kesempatan itu. Kesempatan itu tidak bisa kita rencanakan, itu datang secara tiba-tiba. Tahu-tahu Tuhan suruh sini, itulah kesempatan. Di sini Paulus menghampiri perempuan-perempuan yang berkumpul di tempat ibadah orang Yahudi, dan dia mulai bercerita. Dan salah satunya Lydia percaya, dibuka hatinya oleh Tuhan, sehingga seisi rumahnya dibaptis. Disitulah terjadi keselamatan. Begitu juga kita dalam pelayanan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, di mana kita disuruh bergerak. Ya kita harus melakukan, karena di situ sudah ada jiwa-jiwa yang menunggu keselamatan itu. Tuhan itu memakai kita supaya pekerjaan yang Tuhan berikan itu bisa selesai, bisa kita kerjakan. Bukan semata-mata kita dipilih Tuhan untuk berdiam diri. Kita harus selalu bergerak. Di mana Tuhan suruh, di mana Tuhan tetapkan kita berada, kita harus selalu bergerak. Karena apa? Karena banyak jiwa-jiwa di situ yang sudah Tuhan sediakan, tinggal kita saja yang memetik jiwa itu. Kita sendiri yang harus mendapatkan jiwa itu. Dan yang kedua, dalam pelayanan kita diberi kuasa. Baik kuasa untuk mengusir roh jahat, kuasa untuk berbicara, kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk keselamatan bagi kita dilindungi. Di situ kita bisa pakai kuasa-kuasa itu untuk apa? Untuk memelancarkan kita dalam berfirman, kita dalam mengabarkan Injil. Di sini apa? Setelah Paulus beberapa hari menginap di rumahnya Lydia, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan lagi. Dia berusaha untuk mencari jiwa lagi. Dia ke rumah ibadat lagi. Dan di situ dia menemukan seorang hamba Tuhan yang dengan roh tenung. Nah, ini kuasa Allah menyertai kita untuk mengusir roh tenung itu dalam tubuhnya. Maka kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Paulus. Dan Paulus mengusir roh jahat itu dari tubuh perempuan ini. Dan itu tandanya ada keselamatan lagi. Keselamatan yang diberikan Tuhan karena kita percaya dengan Tuhan Yesus. Maka dalam pelayanan kita jangan takut, kita jangan khawatir dengan keadaan di sekitar kita. Mungkin banyak hal yang akan terjadi, tidak segampang
yang kita pikirkan, kita bayangkan. Mungkin orang-orangnya belum kenal aja, tidak bisa. Kemungkinan juga kita akan bertemu dengan seorang dukun, bertemu dengan seorang yang pemuja iblis, bertemu dengan orang sing ya apa itu namanya, memiliki kayak pesugihan. Ada juga yang beda kepercayaan. Nah, disitulah rintangan-rintangan yang kita hadapi dalam pelayanan. Dan di sini Paulus ada 2 rintangan. Yang satu, perempuan-perempuan yang belum mengenal Yesus karena dia masih beribadah seperti ibadahnya orang Yahudi. Jadi belum beribadah kepada Allah. Yang kedua, orang perempuan yang ada roh tenungnya, itu ada iblis yang di dalam tubuhnya. Maka dengan kuasa-kuasa yang diberikan Tuhan, kita harus melepaskan, karena kita menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu yang disuruh Tuhan Yesus dengan perintah agungnya, amanat agungnya, yaitu jadikan seluruh bangsa muridku. Jadi rintangannya beda-beda. Ya ada yang sing mudah, ada yang sing susah. Kemungkinan besar kita bisa diusir juga, seperti kemarin Paulus dan Barnabas diusir. Tetapi kita tidak boleh takut. Kita harus selalu mencari kesempatan yang diberikan Tuhan untuk memenangkan jiwa. Dengan tuntunan Tuhan, kemana Tuhan arahkan, jangan sampai kesempatan itu kita sia-siakan. Kita harus selalu bergerak dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Jangan sampai kita cuma berdiam diri tok, sedangkan kita dipilih oleh Tuhan. Kita itu untuk mewartakan firman Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kita tidak bisa dengan berdiam diri saja. Kita harus selalu bergerak kemana kita pergi, kemana Tuhan tuntun. Kita harus selalu bergerak, kita harus cari kesempatan. Kesempatan tidak datang beberapa kali. Kesempatan itu datangnya selalu tiba-tiba, di mana kita harus selalu siap, selalu taat, selalu bergerak cepat. Karena Tuhan tidak suka orang yang tidak rajin, orang yang malas-malas. Tuhan suka orang yang selalu bergerak, selalu beraktivitas untuk memenangkan jiwa-jiwa. Di sini jelas sekali berapa kali Paulus memanfaatkan kesempatan itu. Pertama di kedua-duanya di sembahyangan tempat ibadah orang Yahudi, tapi dengan masalah yang berbeda. Jadi kita juga bisa mengalami hal seperti itu. Ya, kita belajarnya cukup sekian dulu. Kita tutup dalam doa, biar Tuhan selalu menuntun kita untuk mengerti kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan pada kita, sehingga kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan itu. Kita selalu bergerak bersama Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucapkan syukur atas segala berkat kasih karunia yang membesar dalam hidup kami, Tuhan. Kami mohon bimbingan-Mu, tuntunan-Mu, Tuhan, di mana kami harus berjalan, di mana kami harus melangkah menuju apa yang
jiwa, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa itu selalu mengerti apa yang Kau mau, apa yang Kau rindukan Tuhan, sehingga keselamatan bangsa ini terjadi, keselamatan dunia ini terjadi. Tuhan, kuserahkan segala doa ini dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.